Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain penelitian eksperimental desain faktorial. Yang pertama itu definisi dari desain faktorial. Di sini definisi desain faktorial menurut para ahli yang pertama itu menurut Christensen itu desain faktorial merupakan desain khusus dari penelitian eksperimental. Sedangkan menurut Robinson, desain faktorial bukan hanya sebuah desain, melainkan merupakan sekelompok desain. Meskipun dari kedua definisi tersebut berbeda, keduanya sependapat bahwa desain faktorial digunakan untuk penelitian eksperimental yang melibatkan dari variabel bebas. Sedangkan menurut Sugiono, desain faktorial memungkinkan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil dari variabel. Sedangkan menurut Emzir, desain faktorial melibatkan dua atau lebih dari variabel bebas dan sekurangnya satu yang dimanipulasi oleh peneliti. Istilah faktorial mengacu pada fakta bahwa desain tersebut melibatkan beberapa faktor. Setiap faktor memiliki dua atau lebih tingkatan. Desain faktorial juga memodifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Desain faktorial memiliki beberapa macam, antara lain yaitu desain faktorial 2x2, desain faktorial 2x3, desain faktorial 2x2x2, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ketentuan desain faktorial. Di sini terdapat 3. Yang pertama terdiri dari beberapa faktor, yaitu perlakuan. Yang kedua, setiap faktor terdiri dari beberapa taraf atau kategori. Yang ketiga yaitu setiap faktor diselidiki secara bersamaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama, melakukan prasurvei dan mengajukan perizinan ke tempat penelitian. Yang kedua, pembuatan instrumen dan uji instrumen. Yang ketiga, mengadakan pertemuan koordinasi dengan para informan, dilanjutkan dengan pembekalan mengenai penelitian yang mana di dalamnya membahas variabel penelitian. Yang keempat, mengembangkan pendekatan pembelajaran eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Selanjutnya melaksanakan present yang kemudian dilanjutkan dengan eksperimen. Kemudian melaksanakan post-test setelah eksperimen, dan kemudian yang terakhir yaitu analisis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil review jurnal, yakni jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen semu kuasi eksperimental riset dengan rancangan faktorial 2x3. Melalui rancangan ini dibandingkan pengaruh penggunaan metode pembelajaran roleplay dan metode pembelajaran expository terhadap hasil belajar siswa IPS ditinjau dari gaya belajar siswa. Roleplay adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura ataupun acting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku ungkapan. Selanjutnya yaitu pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal
dari seorang guru kepala sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Metode pembelajaran role play dan metode pembelajaran expository sebagai variabel bebas, gaya belajar sebagai variabel moderator, dan hasil belajar siswa IPS sebagai variabel terikat yang kemudian dimasukkan di dalam rancangan penelitian pada tabel berikut. Di sini dijelaskan juga pembelajaran IPS dengan metode role play. A1 yaitu hasil belajar siswa IPS yang diajarkan menggunakan gaya belajar visual yang diajarkan dengan metode role play. A1 B2 hasil belajar siswa IPS dengan gaya belajar auditorial yang diajarkan dengan gaya role play. A1 B3 hasil belajar siswa IPS dengan gaya belajar yang diajarkan dengan metode role play. Sedangkan untuk A2B1 hasil belajar siswa IPS dengan gaya belajar visual yang diajarkan dengan metode role play. Dengan gaya belajar expository. A2 B2 hasil belajar siswa IPS dengan gaya belajar visual yang diajarkan dengan metode expository. A2 B3 hasil belajar siswa IPS dengan gaya belajar kinestetik yang diajarkan dengan gaya expository. Selanjutnya setelah mengetahui rancangan faktorial 2x3, maka selanjutnya diikuti dengan melakukan kriteria penilaian masing-masing variabel. Dari kriteria penilaian tersebut maka dapat diketahui hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis variabel Havana 2 jalur. Setelah itu dilakukan uji lanjut sampai menemukan hasil penelitian yang diharapkan. Dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwa metode pembelajaran role play lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa IPS yang dibelajarkan dengan expository. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan visual lebih efektif bila menggunakan metode pembelajaran role play. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditory lebih efektif jika dibelajarkan dengan metode expository. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika kurang jelas dari penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.